Halo, saya Yohanes Sunardi, seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih sehat. Ya, di seri Khotbah Kristen ini saya akan meneruskan seri kita, yaitu tentang manusia lama. 5 seri. Yang pertama kita sudah belajar tentang culi, cuek sekali. Lalu kita juga sudah pernah belajar tentang tarsok, ntar besok, menunda-nunda, sesuatu hal yang salah yang suka menunda-nunda. Lalu kita juga sudah membahas tentang terkan, terlalu sungkan. Kali ini kita akan membahas tentang nggak sab atau nggak sabaran. Nanti seri yang terakhir namanya kena hoax, ya, kurang pengetahuan, kena kabar bohong, ya. Siapkan pulpen Anda, saya akan siapkan PowerPoint. Nah, sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, aku bersyukur kami berdoa di kesempatan yang baik ini kami boleh belajar sesuatu tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang karakter kami yang sudah ditebus oleh Yesus. Kami bersyukur, layakkanlah hamba ini biarlah Tuhan yang ditinggikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara siap belajar ya. Ini saya buka PowerPoint-nya. Oke. Siapkan semua yang bisa untuk dipakai untuk mencatat. Ya. 1 Petrus mengatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dan terusnya dan seterusnya. Anda bisa lanjutkan. Intinya apa? Kita ini sudah ditebus dari cara hidup kita yang salah, yang sia-sia, yang diwarisi dari nenek moyang. Ya, cuek sekali. Berapa kali kita hancur karena kita terlalu cuek, ya. Bukan Tuhan nggak menolong kita, tapi kita cuek. Kasih contoh, sudah kolesterol masih cuek, diabetes cuek, sudah gemuk masih cuek saja. Tarsok, harusnya olahraga masih bilang besok. Kapan jaga makan? Besok. Tarsok, ntar besok. Suka menunda-nunda. Itu sudah kita bahas ya. Terakhir kita bahas tentang sungkan. Terkan, terlalu sungkan. Kenapa kok masih minum manis? Sungkan saya. Karena yang membuatkan itu mertua. Kenapa kok tidak pulang? Sungkan saya, ada teman-teman SD bilang jangan pulang dulu. Dan sungkan sampai tidak ibadah. Karena sungkan. Kita sudah bahas ini dan bahaya dampaknya. Anda bisa ikuti di seri itu ya. Sekarang kita akan membahas nggak sabaran. Nanti yang kena hook, itu nanti ya. Ini serinya Anda bisa lihat, ada manusia lama, nggak sabar, tarsok, kena hook, culi, sungkan. Tahu ya, culi itu cuek sekali, kena hook itu kena hoax, tarsok itu menunda-nunda antar besok, dan nggak sabaran itu. Akan kita bahas sekarang ini. Lalu manusia baru ada contoh, dia sabar, antusias, berhikmat, konsisten, dan komitmen. Ya, nanti kita bahas ya. Enggan meninggalkan manusia lama. Memang ini kecenderungan kita ya, karena beberapa hidup dengan dosa, sesuatu yang tidak dari Tuhan memang kadang-kadang menggelitik kita untuk kembali. Paulus sendiri bilang, waktu aku ingin berbuat baik, yang jahat itu timbul daripadaku. Sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa setan nggak suka Anda meninggalkan gaya hidup lama Anda. Tuhan minta Anda meninggalkan. Firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam Tuhan kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Mana bisa Anda menggunakan sesuatu yang lama, kehidupan yang baru? Pasti kacau. Ya, contoh, kalau piring adonan untuk ngadon tepung lama dicampur ya busuk semuanya. Kita baca firman Tuhan ya di 2 Korintus 5. Sebab selama masih dalam kemah ini, kita ini mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Nah ini. Seringkali kacau ini ya. Saya tanya sama murid saya, kamu tahu kenapa kamu tidak berhasil? Tidak tahu Pak Yu. Karena kamu tidak melakukan perintah saya. Sudah Pak Yu. Saya bilang, yang kamu lakukan itu perintah saya, yang sebelum itu, yang tadi di tengah-tengah istirahat itu bukan gerakan dari saya. Seringkali pasien kami di fitness pun seperti itu, mencampur gerakan-gerakan dari pelatih lama dan hasilnya tidak baik. Anda nggak bisa mencampur, Anda sudah menikah, jangan pakai gaya hidup bujanganmu di dalam pernikahan. Seorang anak membawa peraturan dari tempat lain ke tempat rumahnya, pasti kacau. Contoh ini, kalau di rumah dia bisa makan sama nonton TV, di sekolah Anda nggak boleh. Loh Pak, guru saya kan biasa begini, ingat, Anda nggak bisa campur itu.
Dan di dalam Tuhan ada banyak pengajaran-pengajaran tentang kebenaran yang tidak bisa dicampur dengan gaya hidup manusia ini. Kalau Anda mengerti seperti ini, Anda kan terbebas dari banyak hal. Saya kasih contoh ya. Ada banyak tekanan di dalam hidup kita yang seharusnya bisa dihindarin kalau kita meninggalkan gaya hidup manusia yang lama kita. Di pertemuan yang pertama tentang Juli kita bahas soal lemak darah. Sudah tahu lemak darah, sudah tahu kolesterol masih cuek aja, sudah tahu laporannya kolesterolnya 400, trigliseridnya 300 lebih, masih aja cuek, masih makan-makan salah. Di tentang seri Tarso kita bahas soal imunitas. Imunnya turun karena kurang olahraga. Kapan mau olahraga? Besok. Nunda terus. Kapan makan sayur? Besok. Ingat ya, seringkali kita ini bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, bukan karena pendengaran Tuhan kurang tajam, tapi ada kelemahan-kelemahan. Apakah itu gaya hidup lama? Konsepnya sebenarnya gaya hidup itu sudah ditebus Yesus 2000 tahun yang lalu. Sekarang bangun gaya hidup yang baru, saudara. Yang lama dibuang aja. Contoh ini berat badan. Tapi kalau di seri yang tentang sungkan, tentang diabetes. Kenapa Anda masih minum manis? Sungkan saya gitu. Sekarang kita bahas berat badan ya. Orang berat badannya naik itu tidak terasa. Hari ini kita akan bahas soal enggak sabaran di tempat fitness ya. Orang tuh maunya treadmill langsung langsing, enggak bisa. Gemuknya 10 tahun kok mau 1 hari langsing gitu. Akhirnya kemakan obat-obat, nanti dikena hook gitu ya. Akhirnya apa? Minum obat ini langsing sehari 1 kilo. Dari mana saudara? Paham ya saudara ya? Kita lihat firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang tidak sabaran? Ini gambar ilustrasi, itu yang merah manusia baru selalu masih diikuti oleh gaya-gaya manusia lama yang harus dihilangkan. Hari ini kita belajar ini ya, tentang apa? Nggak sabaran. Apa yang dikatakan Tuhan tentang tidak sabar? Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa atau nggak sabaran akan mengalami kekurangan. Saya ulangi lagi, kita masukkan kata-kata nggak sabaran ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi kelimpahan keberhasilan maksudnya. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa atau nggak sabaran akan mengalami kekurangan. Saya sering kali aja kalau nggak sabar ya menyiapkan materi, ada saja yang lupa. Ya, itulah ya. Itu harus dibangun dengan sifat yang lebih sabar. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tuhan sendiri sudah mengatakan, kalau Anda nggak sabar, Anda bisa salah langkah. Saya ulangi ayatnya ya, Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang nggak sabaran bisa salah langkah. Lupakan katanya Tuhan memimpin langkah kita. Ya itu, bukan karena Tuhan, tapi Anda nggak sabaran. Tuhan yang memimpin langkahmu bilang, kalau kamu nggak sabar, ya bisa salah langkah kamu. Kalau kita ingat-ingat ini ya, harusnya itu treadmill, nggak pakai treadmill, maunya minum obat pelangsing ya, tambah sakit akhirnya. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa akan mengalami kekurangan. Tuhan bilang apa? Yang pertama salah langkah. Yang kedua apa? Mengalami kekurangan. Orang yang kikir, nggak sabaran mengejar harta, pikir tambah nyimpen, tambah kaya, akhirnya kebakaran, bangkrut. Ya, bolehkah kita nabung? Harus. Ya, tapi bukan nggak sabar. Oke ya, kita belajar ini ya. Kita belajar ini. Dari cerita firman Tuhan yang berikut ini, supaya kita tahu. Janji Tuhan itu loh. Ya dan amin. Ya, tapi bisa bikin kacau kalau nggak sabaran. Dari cerita firman Tuhan ini kita kan tahu. Tuhan itu mengampuni, tapi ada sesuatu yang harus kau tanggung karena nggak sabar itu. Kita cerita soal Abraham. Abraham ini kan dikasih Tuhan anak Ishak namanya, diberkati nanti ya.
jadi bapak segala bangsa. Tapi karena istrinya nggak sabar, terjadi masalah sampai sekarang, akhirnya terjadi kawin campuran, dan ada bangsa lain yang terjadi sekarang. Kejadian 16 ayat 2. Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Loh, Tuhan sudah bilang akan kasih anak. Orang kalau nggak sabar itu yang pertama, ngomong Tuhan itu tidak akan memberi aku anak. Memutuskan sifat Tuhan. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat meroleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Saudara saya kasih tahu ya, sebenarnya yang punya anak ini Abraham atau Sarah saya nggak jelas. Ayat ini mengatakan mungkin ya aku dapat seorang anak dari seorang perempuan lain. Dari mana ceritanya itu? Yang kedua apa? Jadi bodoh. Yang pertama itu menghakimi Tuhan. Jadi orang yang tidak sabar pasti menghakimi Tuhan. Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Oh, sudah mutus-mutuskan sendiri. Ya, tahu ya. Yang pertama, kau menghakimi Tuhan kalau nggak sabar. Yang kedua, kamu tidak sadar kamu ini bodoh. Kamu ingin punya anak, tapi ingin dari rahim orang lain. Itu kan bodoh namanya. Kalau anak angkat masih baik. Nah, kalau ingin anak dari rahimnya orang lain, kan jelas-jelas. Kalau anak angkat itu kan sudah jelas. Oh, nah ini memberikan suaminya kepada perempuan lain. Ini kan bodoh, saudara ya. Ayat 3 ya. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Loh, gimana ini? Orang lain cemburu, dia malah kasihkan pembantunya buat suaminya. Kenapa? Nggak sabaran. Saya ulangi lagi, saudara. Nggak sabaran itu berbahaya. Abram menghampiri Agar, lalu mengandunglah perempuan itu. Singkat cerita, akhirnya Abram jadi nurutin Sarai dan akhirnya pembantunya itu hamil. Ya, ketika Hagar tahu pembantunya itu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Jadi nggak punya anak ini kalau secara medis sekarang keputusan medis yang mandul itu Sarai. Kenapa? Buktinya sama Hagar bisa hamil. Kalau sama Hagar juga nggak bisa hamil, mungkin yang tidak subur itu ya Abrahamnya. Jadi akhirnya ini yang ketiga, dia dipandang rendah orang lain. Yang pertama menghakimi Tuhan, yang kedua dia itu tampak bodoh, sudah kehilangan suami, sekarang dia dipandang rendah, dihina orang. Sudah tahu saudara, ada konsekuensi dari ketidaksabaran, pasti itu akan dicemooh oleh orang lain. Jadi kita harus belajar ini ya. Ternyata kita harus sabar. Tuhan itu panjang sabar, jadi kita harus miliki sifat-sifat itu. Nanti kita akan pelajari di seri Manusia Baru. Ingat, ini seri keempat dari 5 seri. Yang pertama Culi, yang kedua Tarsok, yang ketiga Terkan terlalu sungkan, yang ini nggak sabar. Masih ada satu kena hoax, ya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Loh, ini kan lucu, saudara. Namanya ini melepaskan tanggung jawab. Jadi orang yang nggak sabaran, sifat yang berikutnya adalah suka menyalahkan orang lain. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi ia tahu ia mengandung, ia memandang rendah aku. Dan Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Tadi marah-marahin Tuhan, sekarang minta Tuhan jadi hakim. Saudara diberkati Tuhan dengan cerita ini. Jadi ceritanya saya ulang lagi ya, Abraham ini kan nggak punya anak. Lalu ya dia sih sabar-sabar saja. Istrinya nggak sabar, akhirnya
Kita tadi belajar, pertama dia bilang itu, Tuhan tidak akan kasih aku anak. Ingat itu ya saudara ya. Yang pertama kamu nyalakan Tuhan. Yang kedua kamu tampak bodoh. Akhirnya apa? Sare memberikan pembantunya kepada suaminya agar menjadi saingannya sendiri. Itu loh kalau nggak sabaran. Itu. Yang ketiga, akhirnya dia dipandang rendah sama orang lain. Itu sudah konsekuensinya. Karena setelah Hagar tahu dia hamil, dia menghina. Oh, ternyata yang mandul itu kamu, bukan bosku Abraham. Buktinya sekarang sama aku punya anak kok. Anda lihat itu ya. Kalau Anda nggak sabar, Anda akan terima konsekuensinya. Lalu berikutnya, dia mulai nyalakan orang lain. Ini gara-gara kamu ini, saya. Oh, sekarang dia marah-marah sama aku, menghina aku, gara-gara kamu. Loh, Abraham kan tidak ikut apa-apa, saudara. Yang punya ide itu kan, ini ceritanya Abraham bukan selingkuh loh. Istrinya yang ngasih ini. Nah, kalau saudara ngerti ini, maka sekarang saudara belajar. Ya, kita akan belajar tentang ini, jadi kita harus bersabar. Tuhan tadi bilang apa? Kau akan kekurangan, kau akan mengalami sesuatu yang tidak baik kalau kamu tidak sabar. Karena itu, hendaklah kita minta Roh Kudus membuat kita lebih sabar. Kita berdoa ya. Tuhan terima kasih. Aku bersyukur buat firman-Mu. Walaupun ini firman Tuhan yang sangat pendek, tetapi membuat kita sadar sekarang bahwa kita harus sabar karena Tuhan tidak akan pernah lupa janjinya. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan. Rubah hati kami. Dalam nama Yesus, kami akan menjadi orang yang lebih sabar. Amin. Saudara diberkati Tuhan ya. Ingat ya saudara, kita harus sabar. Tanpa Tuhan tidak bisa. Pasti kita emosi, pasti kita mau cepat. Jadi kita belajar ya, minta ampun sama Tuhan, mulai hilangkan sifat-sifat itu. Cuek sekali, lalu menunda-nunda tarsok, lalu terlalu sungkan, dan hari ini kita belajar enggak sabar terus hilangkan. Masih ada satu seri lagi yaitu kena hoax, kurang pengetahuan dan kena hoax. Ya, kita akan belajar itu. Saya Yohanes Sunardi, sangat senang sekali hari ini bisa menyertai hidup Anda, dalam arti menemani hidup Anda dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan, sehingga kita sekarang menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, salam sehat dari saya. Ikuti terus seri khotbah saya, Kristen saya di Yohanes Sunardi TV, YouTube saya, atau di buku-buku kesehatan saya juga ada, atau di Instagram saya. Terima kasih buat Anda semua. Ikuti seri yang Kenahu. Tuhan Yesus memberkati saudara.